Anda telah dibohongi. Seumur hidup Anda diberitahu sebuah kebohongan yang sangat halus, sehingga Anda mengiranya sebagai kebenaran mutlak. Kebohongan itu adalah, lebih banyak akan membuat Anda lebih bahagia, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak segalanya. Namun, lihatlah sekeliling Anda, lihatlah diri Anda sendiri. Apakah pengejaran tanpa henti ini benar-benar membawa ketenangan? Ataukah itu hanya menciptakan rasa lapar yang lebih besar? Hari ini, kita akan membongkar kebohongan ini sampai ke akarnya. Kita akan menyelami satu ide dari para Stoik yang begitu kuat, begitu berlawanan dengan intuisi, sehingga hanya segelintir orang yang mampu memahaminya. Ini adalah filosofi cukup. Ini bukan tentang menjadi pasif, ini adalah tentang menjadi tak terkalahkan. Ini adalah sistem operasi mental yang membedakan pria yang dikendalikan oleh dunia dari pria yang mengendalikan dunianya sendiri. Tulis siap di komentar jika Anda siap untuk berhenti menjadi budak dari keinginan Anda sendiri. Kita hidup dalam arsitektur ketidakpuasan yang dirancang dengan sempurna. Setiap layar yang Anda lihat, setiap iklan yang Anda dengar, setiap postingan yang Anda gulir, semuanya dirancang dengan satu tujuan, untuk membuat Anda merasa kurang sukses, kurang tampan, kurang kaya. Ini adalah perang psikologis senyap yang menargetkan inti dari maskulinitas Anda. Perangkapnya adalah ilusi kemajuan. Anda mendapatkan promosi, lalu Anda mengincar posisi direktur. Anda membeli mobil baru, lalu Anda mulai melihat model tahun depan. Ini adalah treadmill hedonis yang berputar tanpa henti, membakar energi mental Anda, dan membuat Anda terus-menerus cemas. Masalahnya bukan pada ambisi, masalahnya adalah ambisi yang tidak memiliki titik henti. Para Stoik, para ahli rekayasa jiwa ribuan tahun yang lalu, memahami jebakan ini dengan sangat baik. Mereka melihatnya bukan sebagai masalah ekonomi, tetapi sebagai masalah persepsi. Mereka menyadari bahwa sumber penderitaan bukanlah karena kita memiliki terlalu sedikit, tetapi karena kita menginginkan terlalu banyak. Inilah titik masuk kita. Memahami konteks ini sangat penting. Karena ini menunjukkan bahwa perasaan tidak cukup yang Anda rasakan bukanlah kesalahan pribadi Anda. Itu adalah hasil dari sebuah sistem. Dan hari ini, Anda akan belajar cara keluar dari sistem itu. Blok 1. Dekonstruksi kebohongan besar. Mitos pengejaran lebih. Mari kita mulai dengan membedah inti masalahnya. Masyarakat modern menyamakan kebahagiaan dengan pencapaian eksternal. Ini adalah fondasi dari kebohongan itu. Kita diajari untuk percaya pada sebuah formula. Kerja keras, dapatkan lebih banyak, maka kamu akan bahagia. Namun, ini adalah formula yang cacat. Mengapa? Karena keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Saat satu keinginan terpenuhi, 3 keinginan baru muncul menggantikannya. Ini seperti mencoba memuaskan dahaga dengan air garam. Semakin banyak Anda minum, semakin Anda haus. Para Stoik menyebut kondisi ini sebagai penyakit jiwa. Mereka melihat seorang pria yang terus-menerus mengejar lebih banyak bukan sebagai orang yang ambisius, tetapi sebagai orang yang miskin. Miskin secara spiritual, karena ia tidak pernah memiliki cukup. Pria yang benar-benar kuat memahami perbedaan fundamental ini. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tidak menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Ini adalah pergeseran paradigma pertama yang harus Anda internalisasi. Berhentilah melihat dunia melalui lensa apa yang kurang, dan mulailah melihatnya melalui lensa apa yang sudah cukup. Blok 2. Mendefinisikan ulang kekayaan. Aset terbesar Anda adalah ketenangan pikiran. Apa itu kekayaan? Jika Anda bertanya kepada 100 orang, 99 di antaranya akan berbicara tentang angka di rekening bank, properti, atau aset material. Ini adalah definisi kekayaan dari sudut pandang seorang budak. Seorang budak dari opini publik, budak dari ekspektasi sosial. Seorang Stoik memiliki definisi yang sama sekali berbeda. Bagi seorang Stoik, kekayaan sejati adalah ketenangan pikiran. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Kemampuan untuk merasa utuh terlepas dari keadaan eksternal. Bayangkan 2 pria. Pria pertama adalah seorang miliarder yang terus-menerus cemas tentang fluktuasi pasar, persaingan, dan citra publiknya. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Pria kedua adalah seorang pengrajin yang hidup sederhana, tetapi sangat mencintai pekerjaannya, memiliki hubungan yang kuat, dan tidur nyenyak setiap malam. Siapakah yang lebih kaya? Jawabannya jelas bagi mereka yang berpikir. Filosofi cukup adalah alat untuk mencapai kekayaan sejati ini.
Dengan menetapkan batas pada keinginan material Anda membebaskan sumber daya mental dan emosional yang tak ternilai. Anda berhenti membuang energi untuk hal-hal yang pada akhirnya tidak penting dan menginvestasikannya pada satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki, karakter Anda. Blok 3. Senjata utama Stoik, dikotomi kendali. Ini adalah konsep paling fundamental dalam Stoikisme, dan ini adalah fondasi dari filosofi cukup. Epictetus mengatakannya dengan sederhana, beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran kita, penilaian kita, keputusan kita, dan keinginan kita. Yang tidak berada dalam kendali kita adalah hampir semua hal lainnya, kekayaan kita, reputasi kita, kesehatan kita, dan tindakan orang lain. Pria yang lemah dan cemas menghabiskan seluruh hidupnya, mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dia marah ketika lalu lintas macet. Dia frustrasi ketika orang lain tidak setuju dengannya. Dia putus asa ketika ekonominya memburuk. Pria yang kuat, pria stoik, memfokuskan 100% energinya pada apa yang bisa dia kendalikan, respons internalnya. Keinginan untuk selalu ingin lebih adalah pelanggaran langsung terhadap dikotomi kendali. Mengapa? Karena sebagian besar dari apa yang kita inginkan, lebih banyak uang, lebih banyak ketenaran, lebih banyak validasi, berada di luar kendali langsung kita. Dengan menginginkannya secara membabi buta, Anda menyerahkan ketenangan pikiran Anda kepada faktor-faktor eksternal. Anda menjadi boneka takdir. Mengatakan cukup adalah tindakan radikal untuk merebut kembali kendali. Ini adalah deklarasi bahwa kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung pada dunia luar. Itu bergantung pada Anda. Blok 4. Latihan mental para elit. Visualisasi negatif. Bagaimana cara melatih otot cukup Anda? Para stoik memiliki latihan yang kuat untuk ini, yang disebut premeditatio malorum, atau visualisasi negatif. Kedengarannya pesimis, tetapi sebenarnya ini adalah alat optimisme yang paling kuat. Latihannya sederhana. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan bahwa Anda kehilangan hal-hal yang Anda hargai. Bayangkan pekerjaan Anda hilang. Bayangkan mobil Anda rusak. Bayangkan Anda harus hidup dengan jauh lebih sedikit. Tujuannya bukan untuk membuat Anda cemas. Tujuannya ada dua. Pertama, ini mempersiapkan Anda secara mental untuk menghadapi kesulitan. Jika hal buruk benar-benar terjadi, itu tidak akan mengejutkan Anda. Anda sudah pernah berkunjung ke sana dalam pikiran Anda. Kedua, dan ini yang paling relevan dengan topik kita, ini membuat Anda sangat bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Setelah membayangkan kehilangan pekerjaan, Anda akan kembali ke pekerjaan Anda hari itu dengan rasa penghargaan yang baru. Setelah membayangkan hidup tanpa kenyamanan modern, secangkir kopi panas akan terasa seperti kemewahan yang luar biasa. Visualisasi negatif adalah penangkal racun dari hedonic adaptation, kecenderungan kita untuk terbiasa dengan hal-hal baik dan menganggapnya remeh. Dengan secara teratur kehilangan segalanya dalam pikiran Anda akan selalu merasa memiliki lebih dari cukup. Blok 5. Perbedaan antara tujuan dan keinginan yang tak terkendali. Disinilah banyak orang salah paham. Filosofi cukup tidak berarti Anda tidak boleh memiliki tujuan. Stoikisme bukanlah tentang pasivitas. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar. Seneca adalah seorang negarawan dan pengusaha. Mereka adalah pria-pria yang sangat ambisius. Perbedaannya terletak pada keterikatan emosional pada hasil. Pria biasa mengikat seluruh identitas dan kebahagiaannya pada pencapaian tujuannya. Jika dia berhasil, dia euforia. Jika dia gagal, dia hancur. Ini adalah posisi yang sangat rapuh. Seorang stoik, di sisi lain, menetapkan tujuan tetapi memisahkan usahanya dari hasilnya. Dia fokus 100% pada proses, melakukan yang terbaik yang dia bisa, setiap saat. Karena usahanya berada dalam kendalinya. Hasilnya, bagaimanapun, berada di luar kendalinya. Dia menerimanya dengan tenang, apapun itu. Ini adalah perbedaan antara berkata, saya harus menjadi CEO, dan berkata, saya akan bekerja dengan keunggulan dan integritas setiap hari untuk menjadi pemimpin terbaik yang saya bisa. Yang pertama adalah keinginan yang tak terkendali. Yang kedua adalah tujuan yang selaras dengan kebajikan. Memahami ini memungkinkan Anda untuk tetap ambisius tanpa menjadi budak dari ambisi Anda. Anda bisa mengejar kehebatan tanpa mengorbankan ketenangan batin Anda. Blok 6. Benteng batin Anda, sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Para stoik sering berbicara tentang benteng batin atau inner citadel.
Ini adalah metafora untuk pikiran Anda, ruang di dalam diri Anda yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, kekacauan ekonomi, pengkhianatan, kegagalan, benteng batin Anda tetap aman jika Anda memilih untuk menjaganya. Keinginan yang tak pernah puas untuk lebih adalah pengkhianat dari dalam. Itu membuka gerbang benteng Anda dan membiarkan pasukan kecemasan, iri hati, dan ketakutan masuk dan menjarah ketenangan Anda. Setiap kali Anda berpikir, saya akan bahagia ketika saya mendapatkan X, Anda menyerahkan kunci benteng Anda kepada X. Filosofi cukup adalah tindakan memperkuat benteng itu dari dalam. Ini adalah keputusan sadar untuk menyatakan bahwa semua yang Anda butuhkan untuk kehidupan yang baik, kebajikan, nalar, ketenangan, sudah ada di dalam diri Anda. Aset eksternal hanyalah bonus, preferred indifference, atau hal-hal yang lebih disukai tetapi tidak esensial. Dengan pandangan ini, Anda menjadi tak terkalahkan. Dunia bisa mengambil kekayaan Anda, tetapi tidak bisa mengambil karakter Anda. Dunia bisa merusak reputasi Anda, tetapi tidak bisa merusak penilaian Anda. Di dalam benteng batin Anda adalah raja. Blok 7. Seni membedakan kebutuhan dan keinginan. Salah satu latihan mental paling praktis dari filosofi cukup adalah secara sadar memisahkan kebutuhan dari keinginan. Kebutuhan kita sebenarnya sangat sedikit. Makanan, air, tempat berteduh, hubungan sosial. Sebagian besar dari apa yang kita kejar dalam hidup berada dalam kategori keinginan. Masyarakat konsumeris secara sengaja mengaburkan batas antara keduanya. Iklan dirancang untuk membuat keinginan terasa seperti kebutuhan mendesak. Anda butuh ponsel terbaru ini untuk terhubung. Anda butuh mobil mewah ini untuk dihormati. Ini semua adalah manipulasi psikologis. Pria yang kuat melatih dirinya untuk melihat melalui kabut ini. Sebelum melakukan pembelian atau mengejar sesuatu yang baru, tanyakan pada diri Anda pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keinginan? Seringkali Anda akan menemukan jawabannya adalah yang terakhir. Latihan ini bukan tentang hidup dalam kekurangan. Ini tentang hidup dengan sengaja. Ini tentang memastikan bahwa Anda yang mengendalikan hidup Anda, bukan dorongan impulsif yang ditanamkan oleh orang lain. Dengan secara teratur mengingatkan diri sendiri betapa sedikitnya yang sebenarnya Anda butuhkan, Anda akan menemukan rasa kelimpahan yang luar biasa dalam kesederhanaan. Ini adalah bentuk kebebasan finansial dan mental yang tidak bisa dibeli dengan uang. Blok 8. Mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela, menempa ketahanan. Seneca, salah satu orang terkaya di Roma, secara teratur mempraktikkan kemiskinan. Selama beberapa hari setiap bulan, ia akan mengenakan pakaian paling sederhana, makan makanan paling dasar, dan tidur di lantai. Apakah dia gila? Tidak, dia sedang menempa jiwanya. Latihan ini, yang dikenal sebagai ketidaknyamanan sukarela, adalah komponen kunci dari filosofi cukup. Dengan secara sengaja mengekspos diri Anda pada sedikit kesulitan, Anda mencapai dua hal. Pertama, Anda menyadari bahwa Anda jauh lebih tangguh daripada yang Anda kira. Anda akan selamat tanpa kenyamanan yang biasa Anda nikmati. Ketakutan akan kehilangan menjadi tumpul. Kedua, ini secara dramatis meningkatkan apresiasi Anda terhadap apa yang Anda miliki. Setelah tidur di lantai, tempat tidur Anda akan terasa seperti surga. Setelah makan hanya roti dan air, makanan sederhana pun akan terasa seperti pesta. Pengejaran tanpa henti untuk lebih membuat kita menjadi lunak. Kita menjadi bergantung pada kenyamanan dan takut akan kesulitan. Ketidaknyamanan sukarela membalikkan proses ini. Ini membangun ketahanan mental dan emosional. Ini membuktikan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ini adalah cara untuk mengatakan cukup melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Blok 9. Amor Fati, mencintai takdir Anda, apa adanya. Ini mungkin ide stoik yang paling sulit, tetapi juga yang paling membebaskan. Amor Fati berarti mencintai takdir. Ini bukan hanya tentang menerima apa yang terjadi pada Anda. Ini tentang memeluknya, menginginkannya seolah-olah Anda sendiri yang memilihnya. Bagaimana ini berhubungan dengan filosofi cukup? Keinginan untuk selalu ingin lebih berakar pada penolakan terhadap masa kini. Anda berpikir, jika saja keadaan saya berbeda, saya akan bahagia. Anda menolak kenyataan Anda saat ini demi fantasi masa depan.
Amor fati adalah penangkal racun yang sempurna. Alih-alih berharap hal-hal menjadi berbeda, Anda menemukan keindahan dan peluang dalam apa yang ada. Jika Anda kehilangan pekerjaan, amor fati berarti melihatnya bukan sebagai bencana, tetapi sebagai kesempatan untuk memulai jalur baru. Jika Anda menghadapi kemunduran finansial, itu adalah kesempatan untuk melatih ketahanan dan kesederhanaan. Dengan mempraktikkan amor fati, Anda berhenti berperang dengan kenyataan. Anda mulai menari dengannya. Anda menyadari bahwa setiap momen, bahkan yang sulit sekalipun, adalah persis seperti yang seharusnya. Dengan pola pikir ini, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan. Anda sudah cukup, karena apapun yang Anda miliki adalah persis apa yang Anda inginkan. Blok 10. Tirani opini orang lain. Sebagian besar keinginan kita untuk lebih, sebenarnya bukan keinginan kita sendiri. Itu adalah keinginan yang kita pinjam dari orang lain. Kita menginginkan mobil mewah bukan karena kita sangat menghargai teknik mesinnya, tetapi karena kita menginginkan kekaguman dari orang lain. Kita menginginkan jabatan tinggi bukan karena kita menyukai tanggung jawabnya, tetapi karena kita menginginkan status yang menyertainya. Ini adalah perbudakan dalam bentuknya yang paling halus. Perbudakan oleh opini orang lain. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, sangat aneh. Kita mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi kita lebih peduli pada opini mereka daripada opini kita sendiri. Pria yang hidup dengan filosofi cukup telah membebaskan dirinya dari tirani ini. Dia bertindak berdasarkan kompas internalnya sendiri, berdasarkan nilainya sendiri. Dia mendefinisikan kesuksesan dengan caranya sendiri. Apakah dia dihormati oleh orang banyak atau tidak, itu tidak relevan baginya. Yang relevan adalah apakah dia bisa menghormati dirinya sendiri di pagi hari. Melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal adalah salah satu tindakan paling radikal yang bisa dilakukan seorang pria. Ini memotong bahan bakar dari api keinginan yang tak pernah padam. Ketika Anda tidak lagi mencoba mengesankan orang lain, Anda akan terkejut betapa sedikitnya yang sebenarnya Anda inginkan. Blok 11. Memento mori, mengingat kematian untuk hidup lebih baik. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Memento mori. Para stoik menggunakan pengingat ini bukan untuk menjadi muram, tetapi untuk membawa kejelasan dan urgensi pada kehidupan. Bagaimana ini menghentikan keinginan untuk selalu ingin lebih. Ketika Anda benar-benar merenungkan kefanaan Anda, prioritas Anda akan berubah secara dramatis. Pengejaran tanpa akhir untuk kekayaan dan status tiba-tiba tampak seperti permainan anak-anak yang konyol. Apakah di ranjang kematian Anda akan peduli dengan jumlah pengikut media sosial Anda? Apakah Anda akan menyesal tidak membeli jam tangan yang lebih mahal? Tentu saja tidak. Anda akan peduli tentang kualitas hubungan Anda. Anda akan peduli tentang dampak yang Anda buat. Anda akan peduli tentang apakah Anda hidup dengan berani dan bermartabat. Memento mori adalah filter utama. Ini menyaring semua keinginan yang tidak penting dan hanya menyisakan apa yang benar-benar berarti. Ini memaksa Anda untuk bertanya, mengingat waktu saya yang terbatas, apakah ini benar-benar cara terbaik untuk menggunakan energi saya? Dengan mengingat kematian, Anda belajar cara hidup. Anda berhenti menunda kebahagiaan untuk masa depan yang tidak pasti dan mulai menemukannya pada saat ini. Anda menyadari bahwa memiliki cukup waktu, cukup cinta, dan cukup makna adalah kekayaan yang sesungguhnya. Blok 12. Kebebasan dari perbandingan. Theodore Roosevelt pernah berkata, perbandingan adalah pencuri kegembiraan. Para stoik akan setuju 100%. Mesin penggerak utama dari keinginan untuk selalu ingin lebih adalah kebiasaan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Anda merasa puas dengan mobil Anda sampai Anda melihat mobil tetangga Anda yang baru. Anda bahagia dengan gaji Anda sampai Anda mendengar berapa penghasilan teman Anda. Media sosial telah memperkuat penyakit ini 1000 kali lipat. Anda sekarang tidak hanya membandingkan diri Anda dengan lingkaran sosial Anda, tetapi dengan sorotan kehidupan terbaik dari jutaan orang di seluruh dunia. Ini adalah permainan yang tidak mungkin Anda menangkan. Akan selalu ada seseorang yang lebih kaya, lebih tampan, atau lebih sukses. Pria stoik menolak untuk memainkan permainan ini. Dia memahami bahwa satu-satunya perbandingan yang valid adalah dengan dirinya sendiri di masa lalu. Apakah saya lebih bijaksana hari ini daripada kemarin? Apakah saya lebih sabar? Apakah saya lebih disiplin? Ini adalah metrik yang penting. Dengan memfokuskan energi Anda pada kemajuan internal, bukan pada status eksternal, Anda keluar dari perlombaan tikus. Anda menemukan kepuasan dalam perjalanan pertumbuhan pribadi Anda sendiri.
Anda menjadi kebal terhadap rasa iri karena Anda berlari di lintasan Anda sendiri. Blok 13. Paradoks pilihan. Lebih sedikit adalah lebih banyak. Kita hidup di dunia dengan pilihan yang tampaknya tak terbatas. Ratusan acara TV untuk ditonton, ribuan item di menu, jutaan jalur karier yang potensial. Secara intuitif, kita berpikir ini adalah hal yang baik. Lebih banyak pilihan berarti lebih banyak kebebasan, bukan? Psikologi modern dan kebijaksanaan kuno mengatakan sebaliknya. Terlalu banyak pilihan seringkali menyebabkan kelumpuhan analisis dan penyesalan pembeli. Anda akhirnya memilih sesuatu, tetapi Anda terus-menerus bertanya-tanya, apakah pilihan lain akan lebih baik? Ini adalah bentuk lain dari jebakan tidak pernah cukup. Filosofi cukup mengajarkan kita untuk secara sengaja membatasi pilihan kita. Ini bukan tentang membatasi peluang, tetapi tentang menciptakan kejelasan dan fokus. Alih-alih mencoba melakukan 20 hal sekaligus, pilihlah 2 atau 3 hal yang paling penting dan curahkan diri Anda sepenuhnya pada hal itu. Alih-alih memiliki 100 kenalan dangkal, investasikan pada segelintir hubungan yang dalam. Dengan secara sadar memilih lebih sedikit, Anda sebenarnya mendapatkan lebih banyak kedalaman, lebih banyak makna, lebih banyak kepuasan. Ini adalah tindakan disiplin, memilih kualitas daripada kuantitas dalam semua aspek kehidupan. Blok 14. Kekuatan kata tidak. Salah satu ekspresi paling kuat dari filosofi cukup adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Tidak pada peluang yang bagus tetapi tidak selaras dengan tujuan utama Anda. Tidak pada undangan sosial yang akan menguras energi Anda. Tidak pada pembelian impulsif yang menjanjikan kebahagiaan sesaat. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu, Anda secara implisit mengatakan tidak pada hal lain, waktu, energi, atau sumber daya Anda. Pria yang tidak bisa mengatakan tidak adalah pria yang hidupnya dikendalikan oleh agenda orang lain. Dia terus-menerus mengejar, bereaksi, dan mencoba menyenangkan semua orang. Dia tersebar terlalu tipis dan tidak pernah membuat kemajuan nyata pada apa yang benar-benar penting baginya. Mengatakan tidak adalah tindakan menetapkan batas. Ini adalah deklarasi bahwa waktu dan energi Anda adalah aset yang berharga dan Anda tidak akan memberikannya dengan mudah. Ini adalah pengakuan bahwa Anda sudah memiliki cukup komitmen, cukup proyek, cukup kebisingan dalam hidup Anda. Belajar menggunakan kata ini dengan percaya diri dan tanpa rasa bersalah adalah sebuah kekuatan super. Ini membebaskan Anda untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melindungi ketenangan batin Anda dari tuntutan dunia luar yang tak ada habisnya. Blok 15. Tindakan di atas akuisisi. Masyarakat kita terobsesi dengan akuisisi, memperoleh lebih banyak barang, lebih banyak gelar, lebih banyak status. Filosofi Stoik mengalihkan fokus dari apa yang Anda miliki ke apa yang Anda lakukan. Kebajikan, karakter moral Anda hanya dapat diekspresikan melalui tindakan. Anda tidak bisa memiliki keberanian. Anda hanya bisa bertindak dengan berani. Anda tidak bisa memiliki kebijaksanaan. Anda hanya bisa membuat keputusan yang bijaksana. Pengejaran tanpa henti untuk lebih adalah permainan akuisisi. Ini tentang menumpuk harta benda eksternal. Filosofi cukup membebaskan Anda dari permainan ini dan mengundang Anda ke permainan yang lebih besar, permainan karakter. Alih-alih bertanya, apa lagi yang bisa saya dapatkan? Mulailah bertanya, bagaimana saya bisa bertindak dengan lebih baik? Alih-alih mengejar mobil berikutnya, kejar kesempatan berikutnya untuk menunjukkan integritas. Alih-alih menginginkan rumah yang lebih besar, berusahalah untuk menjadi teman atau pasangan yang lebih baik di dalam rumah yang sudah Anda miliki. Pergeseran dari akuisisi ke tindakan ini sangat mendalam. Ini memindahkan sumber harga diri Anda dari hal-hal yang fana dan eksternal ke sesuatu yang abadi dan internal. Kekayaan bisa hilang, tetapi karakter yang telah Anda bangun melalui tindakan adalah milik Anda selamanya. Blok 16. Stoikisme dan kesenangan, hubungan yang rumit. Para stoik sering disalahpahami sebagai orang yang menolak kesenangan. Ini tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak menentang kesenangan itu sendiri. Mereka menentang perbudakan oleh kesenangan. Pria yang harus memiliki makanan enak, anggur mahal, atau hiburan terus-menerus untuk merasa bahagia, menurut stoik, adalah budak. Ketenangannya bergantung pada hal-hal eksternal yang rapuh. Pria yang kuat mampu menikmati kesenangan saat ada, tetapi sama sekali tidak terganggu saat tidak ada. Dia bisa menikmati hidangan mewah, tetapi dia juga bisa merasa puas dengan makanan sederhana. Ini adalah inti dari filosofi cukup,
dalam kaitannya dengan kesenangan. Ini tentang memiliki kendali. Keinginan untuk selalu ingin lebih seringkali merupakan pengejaran kesenangan yang tak terkendali. Kita mencari dopamin hit berikutnya dari pembelian baru, pengalaman baru, atau validasi baru. Seorang stoik melatih dirinya untuk menemukan kepuasan bukan dari rangsangan eksternal, tetapi dari ketenangan internal. Dengan cara ini, kesenangan menjadi bonus yang menyenangkan, bukan kebutuhan yang putus asa. Anda bebas untuk menikmatinya tanpa terikat padanya. Ini adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Blok 17. Tujuan akhir, eudaimonia. Jadi, jika tujuannya bukan untuk mendapatkan lebih, lalu apa tujuannya? Bagi para stoik, tujuan hidup tertinggi adalah eudaimonia. Kata Yunani ini sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan, tetapi arti yang lebih akurat adalah berkembang atau menjalani kehidupan yang baik. Eudaimonia bukanlah perasaan sesaat. Ini adalah keadaan menjadi yang berkelanjutan, yang berasal dari hidup selaras dengan sifat sejati kita sebagai makhluk rasional dan sosial. Ini dicapai dengan hidup secara bajik, dengan menunjukkan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri dalam segala hal yang kita lakukan. Perhatikan bahwa tidak ada dalam definisi ini yang menyebutkan kekayaan, status, atau harta benda. Eudaimonia sepenuhnya merupakan produk internal. Ini adalah hasil dari kualitas pikiran dan karakter Anda. Filosofi cukup sangat penting untuk mencapai eudaimonia karena ia membersihkan jalan dari semua gangguan. Dengan berhenti mengejar fata morgana kebahagiaan eksternal, Anda membebaskan diri Anda untuk fokus pada satu-satunya hal yang dapat memberikan kepuasan sejati dan abadi, menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ini adalah permainan akhir. Ini adalah hadiah utama. Blok 18. Mengintegrasikan cukup dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini sangat bagus, tetapi bagaimana Anda menerapkannya secara praktis? Mulailah dari yang kecil. Pilih satu area dalam hidup Anda di mana Anda merasakan tekanan untuk selalu ingin lebih. Mungkin itu adalah gadget teknologi, pakaian, atau pengalaman makan di luar. Selama 30 hari ke depan, buatlah komitmen sadar untuk mengatakan cukup di area itu. Alih-alih secara otomatis mengupgrade ponsel Anda, gunakan yang Anda miliki sampai benar-benar tidak berfungsi. Alih-alih membeli kemeja baru, temukan kembali dan hargai pakaian yang sudah ada di lemari Anda. Gunakan waktu dan uang yang Anda hemat untuk sesuatu yang lebih bermakna. Belajar keterampilan baru, berinvestasi dalam hubungan, atau menyumbang untuk tujuan yang Anda pedulikan. Latihan sederhana ini akan mulai melatih kembali otak Anda. Anda akan mulai mematahkan siklus keinginan akuisisi ketidakpuasan. Anda akan membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa bahagia dan utuh tanpa terus-menerus mengonsumsi. Dari satu area ini, Anda kemudian dapat memperluas pola pikir ini ke bagian lain dalam hidup Anda. Ini bukan tentang perubahan drastis dalam semalam. Ini tentang membangun kebiasaan berpikir yang baru, satu keputusan sadar pada satu waktu. Blok 19. Cukup. Bukanlah kepuasan diri yang malas. Penting untuk mengatasi satu kesalahpahaman terakhir. Filosofi cukup bukanlah alasan untuk menjadi malas atau puas diri. Ini tidak berarti berhenti berusaha, berhenti belajar, atau berhenti tumbuh. Justru sebaliknya, ini adalah tentang mengarahkan kembali energi usaha Anda. Alih-alih berusaha untuk mendapatkan lebih banyak hal, Anda berusaha untuk menjadi lebih baik. Ada perbedaan besar antara mengatakan, saya punya cukup uang, jadi saya akan berhenti bekerja, dan mengatakan, saya punya cukup uang, jadi sekarang saya bisa fokus pada pekerjaan yang lebih bermakna, bahkan jika bayarannya lebih kecil. Yang pertama adalah kepuasan diri, yang kedua adalah kebijaksanaan. Filosofi cukup membebaskan ambisi Anda dari belenggu materialisme dan memungkinkannya melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Anda menjadi ambisius untuk pengetahuan, untuk karakter, untuk kontribusi. Ini adalah bentuk ambisi yang jauh lebih kuat dan memuaskan, karena tidak bergantung pada validasi eksternal dan tidak pernah bisa diambil dari Anda. Jadi, jangan pernah berhenti berusaha, tapi pastikan Anda berusaha untuk hal yang benar. Blok 20. Warisan. Seorang pria yang memahami cukup. Pikirkan tentang warisan yang ingin Anda tinggalkan. Apakah Anda ingin dikenang karena jumlah uang yang Anda kumpulkan, atau karena kekuatan karakter Anda? Apakah Anda ingin dikenang karena mainan mahal yang Anda miliki atau karena kebijaksanaan yang Anda bagikan?
Seorang pria yang hidup dalam pengejaran tanpa henti untuk lebih meninggalkan warisan kegelisahan. Dia mungkin meninggalkan kekayaan, tetapi dia juga mewariskan pola pikir kelangkaan dan ketidakpuasan kepada anak-anaknya. Sebaliknya, seorang pria yang telah menguasai filosofi cukup meninggalkan warisan kekuatan dan ketenangan. Dia menunjukkan melalui teladannya bahwa kebahagiaan dan martabat tidak ditemukan di dunia luar, tetapi dibangun dari dalam. Dia mewariskan kekayaan yang sesungguhnya, ketahanan, integritas, dan kemampuan untuk menemukan kegembiraan dalam keadaan apapun. Ini adalah warisan yang tak ternilai harganya. Ini adalah tanda dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Pilihan ada di tangan Anda. Jalan mana yang akan Anda pilih? Pengejaran tanpa akhir atau ketenangan yang tak terkalahkan? Jalan dari 99% atau jalan dari 1%? Jadi, inilah kebenaran yang tersembunyi di depan mata. Kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan, tetapi kekuatan untuk tidak menginginkan apapun di luar apa yang sudah Anda miliki. Ini adalah pergeseran dari kelangkaan ke kelimpahan, dari perbudakan ke kebebasan. Filosofi cukup bukanlah tentang menyerah pada kehidupan. Ini adalah tentang memenangkannya dengan cara Anda sendiri. Kesimpulan utamanya adalah ini. Satu-satunya kebebasan sejati adalah kebebasan dari keinginan Anda sendiri. Ketika Anda tidak lagi dikendalikan oleh kebutuhan akan lebih, Anda menjadi benar-benar bebas. Anda tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Anda sekarang memegang kunci dari sistem operasi mental ini. Ini bukan pengetahuan pasif. Ini adalah alat yang harus digunakan setiap hari. Terima kasih telah menginvestasikan waktu dan perhatian Anda, aset Anda yang paling berharga. Jika video ini memberikan nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk analisis mendalam lainnya. Bagikan ini dengan satu orang pria lain yang perlu mendengar pesan ini. Dan untuk pertanyaan terakhir di komentar, apa satu hal yang akan Anda putuskan sebagai cukup dalam hidup Anda mulai hari ini?